Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam dan di ujung telepon sudah ada Ustadz kita, Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, semoga Bang Bayu, Bang Diki semuanya sehat walafiat. Iya, sama-sama. Semoga Ustadz sudah ngopi pagi ini. Alhamdulillah sudah Ustadz. Ya Ustadz, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sikapi di dunia Islam. Di antaranya adalah mungkin yang sangat utama ini, banyak sekali warga masyarakat menanyakan, sebenarnya ada nggak perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana saat ini masih di musim haji nih Ustadz Wildan. Kemudian ini ada yang kedua terkait dengan Gebyar Muharram. Mungkin masyarakat umum lebih memperingatinya adalah tahun baru Masehi ya dibandingkan dengan tahun baru Muharram. Seperti apa Ustadz Wildan melihat dua hal ini? Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian terkait dengan bagaimana pengelolaan ibadah haji tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentu kita melihat ada perbaikan-perbaikan terkait dengan fasilitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi juga masih banyak hal yang harus diperbaiki. Seperti kemarin ada kasus protes jemaah yang tidak nyaman dengan pemondokan di Mina. Betul. Lalu kemudian dibanding-bandingkan dengan pemondokan jamaah haji dari Korea kalau tidak salah, yang betul-betul nyaman. Saya kira jemaah haji perlu pelayanan yang optimum gitu, yang maksimal, karena mereka sudah bayar untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Mereka juga perlu mendapatkan pelayanan yang terbaik karena mereka ingin khusyuk melaksanakan ibadah dan seterusnya. Jadi saya pikir pemerintah harus terus bekerja keras karena pemasukan dari dana ibadah haji juga besar gitu. Pemerintah untuk pengelolaan negara dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini harus ada timbal baliknya yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah. Karena pelaksanaan ibadah haji ini juga menjadi cerminan bagi Indonesia di mata dunia Islam atau di mata Indonesia memiliki jar yang terbesar itu dari jamaah haji Indonesia, sehingga kadang bahkan menjadi tolak ukur bagi pemerintah pengelolaan ibadah haji kita. Betul. Teladan yang terbaik dalam pengelolaan ibadah haji ini agar pemerintah, citra pengelolaan ibadah haji juga jadi baik begitu Bang Bay. Ya, kemudian juga ini ada kritik pedas juga nih dari Caimin ya, seperti katanya jamaah kita di Arab Saudi seperti sarden yang bertumpuk-tumpuk gitu Pak Ustadz Wildan. Ya, tentu saja segala macam masukan, segala kritik itu harus diterima oleh pemerintah gitu. Baik yang bernada sarkas, bernada sinisme, atau kemudian masukan-masukan secara langsung itu harus diterima, karena memang itu sudah menjadi risiko pemerintah dalam hal ini pengelola ibadah haji dibayar gitu. Mereka juga sebenarnya tidak gratisan itu berangkat melayani jamaah sekaligus melaksanakan ibadah haji gitu. Mereka dibayar oleh jamaah. Betul. Maka adalah wajar dan harus diterima secara terbuka masukan-masukan itu, karena kalau tanpa masukan-masukan maka kita tidak akan pernah bisa belajar untuk ibadah haji kita. Nah, dari Caimin ini juga mesti diperhatikan, apalagi kalau yang menyampaikan kritik itu adalah para tokoh gitu, para pejabat yang mesti jauh lebih diperhatikan gitu dibanding yang lain-lain. Itu Bang Bay. Ya, kemudian ini Ustadz, Muharram biasanya kurang begitu diperingati, padahal kita negara Indonesia merupakan salah satu negara Islam, masyarakat Islam terbesar. Nah, kira-kira apa ini penyebabnya Ustadz? Di mana sebentar lagi kita masuk dalam tahun baru Muharram 1446 Hijriah ini Ustadz. Iya, bila tidak salah kalau di
bertepatan dengan tanggal 7 Juli ya. 1 Muharram 1446 Hijriah itu. Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi juga saat ini sedang maraton Gebiar Muharram dipimpin oleh Dr. Ahmad Yani selaku ketua. Beliau bersama-sama kita panitia kemarin di hari Sabtu, di hari Senin kita melaksanakan pembukaan yang lama Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI yang mengangkat tema terkait dengan sejarah, fungsi dan kalender masa depan umat Islam terkait dengan kalender Hijriah ini. Nah, memang apresiasi lalu kemeriahan menyambut 1 Muharram ini tidak lebih besar, tidak lebih antusias dibanding masyarakat Indonesia menyambut tahun baru. Nah, ini semestinya memang kita bisa adalah lebih berhak kita memeriahkan tahun baru Islam dibanding tahun baru Masehi gitu kan. Karena memang ini sejarahnya sangat luar biasa gitu kan. Kalau kita pas penanggalan Hijriah ini. Dan ada beberapa keuntungan, beberapa kepentingan kalau kita mampu suatu saat menggunakan kalender Hijriah. Muhammadiyah tidak lama lagi akan meluncurkan kalender Hijriah global tunggal namanya. Global tunggal. Yang mengacu kepada penanggalan untuk seluruh umat Islam di dunia. Jadi tidak menggunakan lagi semacam imkanur ru'yah, wujudul hilal dan lain sebagainya itu. Nah, entah bagaimana nanti diskusinya ke depan. Yang pasti diskusi terkait dengan bisakah kita menggunakan kalender Hijriah kembali itu sudah banyak sekali dilaksanakan baik di level lokal, nasional maupun internasional gitu. Memang adakah manfaatnya gitu? Adakah signifikansinya kita kembali menggunakan kalender Hijriah? Nah, ini ada diskusi, ada perdebatan di dalam persoalan seperti ini gitu. Tapi tentu saja untuk menjadi syiar, meskipun sampai saat ini kita menggunakan kalender Masehi, ya kita harus meramaikan gitu. Kita harus mensyiarkan 1 Muharram ini bahwa kita punya penanggalan Islam loh gitu. Kita punya penanggalan sendiri loh. Nah, memang beragam cara orang yang seringkali diwujudkan, minimal salah satunya dengan pawai obor gitu di malam 1 Muharram gitu. Atau ada kajian di dalamnya gitu. Atau kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Setidaknya kita menyelenggarakan satu kegiatan yang mengingatkan orang sesama Muslim bahwa kita sudah masuk tahun baru Islam loh, bahwa kita punya penanggalan dan kalender sendiri loh, namanya kalender Hijriah itu. Nah, saya kira kalau teman-teman lalu pendengar Dakta itu bisa buka Instagramnya MUI Kota Bekasi atau MUI TV Kota Bekasi. Ada perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh MUI Kota Bekasi terkait dengan menyambut 1 Muharram ini. Ada azan, ada khatmil Quran kalau tidak salah, ada marawis ya, ada pidato, lalu ada khat Al-Quran atau khat bahasa Arab gitu. Dan ini bisa diikuti oleh umum gitu. Silakan nanti mendaftar. Ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline nanti perlombaan-perlombaannya. Gitu Bang Wei. Iya, biasanya tahun Muharram ini atau kalender Muharram ini juga kalau di Jawa ini juga dipakai terkait dengan urusan-urusan nama-nama hari dan lain sebagainya. Sebenarnya apa kaitannya sih antara kalender Muharram ini dengan masyarakat notabene warga Kejawen begitu, Ustadz Wildan? Ya, Kejawen itu sebenarnya bukan agama asli orang Jawa ya. Kejawen itu rekayasa kolonial sebenarnya. Sama seperti Sunda Wiwitan, lalu Palgebu. Jadi kita sampai saat ini masih memperdebatkan terkait dengan adakah agama asli bangsa Indonesia gitu. Yang bisa dibilang sebenarnya hampir tidak ada.
agama asli itu, karena semuanya saling mempengaruhi, ada akulturasi gitu, ada sinkretisme di situ gitu. Lalu kemudian dianggap ada kejawen sebagai keyakinan atau agama asli orang Jawa, Sunda Wiwitan. Sebenarnya enggak, itu menurut kajian teman-teman itu sinkretik gitu. Ada pencampur adukan agama-agama, makanya di situ ada warna Islamnya, ada warna agama lainnya, Hindu-Budanya, ada warna Kristennya gitu. Memang digunakan untuk memperlemah perlawanan perjuangan kemerdekaan oleh Belanda itu, sehingga nativisme itu memperkecil peran perjuangan umat Islam, bahwa jati diri bangsa, asal muasal bangsa, keyakinan asli bangsa itu bukan Islam gitu. Lalu dibuatlah semacam keyakinan, norma-norma yang seolah-olah ini sudah ada lebih dahulu daripada agama-agama impor gitu katanya kan, agama-agama dari luar. Padahal ternyata setelah diteliti, di situ ada unsur-unsur ajaran Islamnya, ada unsur-unsur agama Hindu-Budanya gitu kan. Jadi memang dibuat untuk memperlemah perjuangan perlawanan menuju kemerdekaan saat itu. Jadi makanya kenapa di kejawen pun kita mendapati ada nama-nama hari yang Islami kan. Ya. Ada nilai-nilai yang kok ini kok kayak Islam loh gitu. Ya memang karena pencampur adukan gitu. Nah inilah yang sebenarnya jadi lahan dakwah kita, kalangan kejawen ini harus dikembalikan kepada agamanya yang benar gitu. Kalau sebelumnya Kristen ya silakan kembali ke Kristen, Hindu Buddha silakan. Yang sebelumnya Muslim ya, jadi bukan berarti harus dilestarikan gitu dalam dalam rangka untuk local wisdom gitu, kearifan lokal gitu, harus dilestarikan, ini kebudayaan, enggak begitu gitu. Justru itu harus didakwahi gitu dengan cara yang baik, jangan dimusuhi gitu Bang Bay. Iya, karena memang kalau kita bicara ini panjang imbasnya ya, diantaranya ada juga keyakinan bahwa menganggap semua agama itu sama dan sebagainya, begitu Ustadz Wildan ya. Iya, dan itu tidak benar gitu. Semua agama pasti ada truth claim-nya, ada klaim kebenarannya gitu. Masing-masing agama meyakini bahwa agamanya lah satu-satunya yang benar gitu, termasuk Islam. Di luar Islam maka keyakinan itu tidak benar, pengikutnya masuk neraka, kafir gitu. Itu semua sama, semua agama memiliki doktrin seperti itu gitu. Jadi kita jangan baper gitu. Kalau oleh penganut agama lain kita dikatakan kita nggak akan selamat gitu, ya udah biasa aja gitu. Kita tinggal sama-sama nanti lihat di akhirat seperti apa sebenarnya gitu keputusannya. Jadi tidak ada semua agama itu sama, itu tidak ada, kecuali dalam norma-norma yang umum gitu, yang universal itu udah pasti sama, soal kebaikan-kebaikan, kejahatan-kejahatan gitu. Kalau keyakinan yang sifatnya teologis gitu, itu udah nggak mungkin sama. Itu Bang Bay. Baik, Ustadz, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan ke warga masyarakat, terutama yang saat ini mendengarkan Radio Dakta, Ustadz, silakan. Ya, terkait dengan 1 Muharram ini, saya kira MUI sudah mengajak warga Kota Bekasi dan sekitarnya, ini terbuka untuk umum untuk bisa memeriahkan, mensyiarkan 1 Muharram, Tahun Baru Islam. Nah, oleh karena itu bisa bergabung untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh MUI Kota Bekasi, bekerjasama dengan Pemkot dan Masjid Agung Al-Barkah. Jadi silakan bisa dicek di Instagramnya MUI Kota Bekasi dan di publikasi yang lain yang saya kira sudah banyak di-share di sosial media. Gitu Bang Bay. Baik, terima kasih Ustadz Wildan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan Dakta, dan mudah-mudahan juga MUI Pusat dan MUI Kota Bekasi bersama-sama ini Ustadz ya, untuk memeriahkan Muharram, di mana yang seharusnya kita sangat muliakan begitu Ustadz Wildan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Ustadz Wildan Hasan dari MUI Pusat.